my YouTube channel. Kita ketemu lagi di pembahasan kali ini, yaitu tentang hukum asuransi. Pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, yakni asuransi adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Ada 3 unsur asuransi. Yang pertama adalah premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari pengganti kerugian pembayaran. Yang kedua, ganti rugi, yaitu harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam asuransi. Kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Pasal-pasal yang mengatur kepentingan ini antara lain yaitu 1. Pasal 250 KUHD. Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan ini tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan ganti rugi. Yang kedua, pasal 253 KUHD. Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Yang ketiga, pasal 268 KUHD. Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diadakan oleh suatu bahaya, dan tidak dikembalikan oleh undang-undang. Adapun kepentingan yang bagian dari kekayaan yang disebabkan oleh adanya peristiwa akan menimbulkan kerugian. Dari pasal 268 KUHD di atas dapat dilihat bahwa suatu kepentingan adalah suatu yang 1. Dapat dinilai dengan uang, 2. dapat diancam oleh suatu bahaya, 3. tidak dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangin dengan yang diderita. Selanjutnya ada prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik dalam pasal 251 KUHD. Yang terakhir, prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lebih lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya, penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 284 KUHD. Selanjutnya adalah polis dalam perjanjian asuransi. Fungsi polis yaitu adalah pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang menjadi satu kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Berdasarkan ketentuan 2 pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya adalah macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang ini penanggungannya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah yang pertama, itu adalah asuransi kebakaran,
Kedua, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian. Ketiga, asuransi pencurian dan lain-lainnya. Yang kedua adalah asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal perjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasari pada kerugian tertentu. Dari pengertian di atas, kita dapat mengetahui perbedaan asuransi sejumlah uang dengan asuransi ganti kerugian, yaitu bahwa dalam asuransi sejumlah uang tidak harus didasarkan pada suatu kerugian tertentu, misalnya terjadi bencana. Selanjutnya adalah asuransi campuran. Selain asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang, dalam praktek terdapat jenis asuransi yang merupakan bentuk campuran antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Yang termasuk dalam jenis asuransi ini misalnya asuransi kesehatan atau Askes, atau sekarang ini biasanya orang itu pakai BPJS gitu ya. Dan asuransi kecelakaan. Dalam asuransi kesehatan, tertanggung akan mendapat sejumlah uang yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat, dan dapat juga mendapat perawatan dan obat-obatan dari dokter sampai sembuh. Adalah asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai 1. Bahaya kebakaran, 2. Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, ketiga, jiwa satu atau beberapa orang, keempat, bahaya laut dan perbudakan, 5. Bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan di laut. Jadi kita akan ngebahas tentang asuransi kredit dan asuransi pencurian. Yang pertama adalah asuransi kredit. Asuransi kredit yang perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debitur. Yang dimaksud dengan penanggung dalam perjanjian asuransi kredit adalah PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askerindo yang didirikan oleh pemerintah dengan PP nomor 1 tahun 1971. Ada dua macam penutup asuransi. Yang pertama adalah secara otomatis, yang kedua adalah secara kasus per kasus. Selanjutnya adalah asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Yang terakhir adalah asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pembahasan lalu, kita sudah ngebahas tentang asuransi kecelakaan yang diatur dalam UU nomor 3 tahun 1964 dan UU nomor 34 tahun 1964 yang merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau PT Akindo. Selain menyelenggarakan asuransi di atas, pemerintah juga menyelenggarakan asuransi antara lain. Yang pertama adalah tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Yang kedua, asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK. Yang ketiga, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Yang keempat adalah asuransi sosial angkatan bersenjata RI atau ASABRI. Oke guys, sekian penjelasan saya untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian. Semoga kita akan bertemu di next video lagi. And see you next time, and bye-bye.